Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hum yang saya hormati, Pak Damami, Ketua Senat Mahasiswa zaman itu, kemudian Pak Sis, yang bersama-sama selalu di dalam kehidupan kampus, serta saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang dulu pernah bersama-sama berjuang, berkelakar, dan apa saja, termasuk Islam apa tadi? Fungsional. Kata Bang Hum, jadi Islam kapitalisme liberal. Sekarang Pak Suarsono dari UII sedang mengambil doktor di UMS. Saya kebetulan kopromotornya dengan tema disertasi kapitalisme religius. Semula pengujinya adalah Pak Prabowo, tapi karena ada aturan dari Kemendikbud supaya harus ikut kuliah, hanya dia ikut kuliah mungkin tahun depan. Tapi mungkin sudah nggak Prabowo lagi, sudah Gibran. Kita semua yang hadir di sini sudah pasti usianya di atas rata-rata 60. Dan kita ini angkatan yang ada di meja ini, Mas Sumaidi katanya 79, saya ngakak, masa sih kata masih muda. Terus Pak Damami itu 74, di atas saya sedikit, saya 72, Prof. Sis itu 70, karena baru pensiun. Jadi urutan-urutannya. Jadi dalam usia yang sudah tidak muda lagi, sesuatu yang harus dijaga adalah kemampuan berpikir. Jadi di usia yang senja ini pun kita harus berpikir, karena kalau nggak berpikir otak kita jadi mungkret, dan kalau mungkret sebentar lagi akan kena pikun dan seterusnya. Jadi ini harus dijaga, harus berpikir sampai akhir, tetapi jangan kepikiran. Kalau kepikiran membuat kita yang tua-tua ini mudah kena stroke. Berpikir boleh, tapi kepikiran jangan. Karena di usia yang senja seperti kita sekarang ini, kegiatan fisik berkurang. Tentu ini godaan untuk masuk dalam dunia kepikiran. Dan itu asik sendiri di dalam dunia yang imajiner itu. Dan ini membuat seseorang terkena ancaman, otaknya mungkret, dan ini harus dijaga. Saya bersyukur karena sebelum pensiun saya sudah mempersiapkan kegiatan bisnis yang cocok dengan usia saya untuk mempertahankan supaya berpikirnya tetap cerdas. Jangan saya pelupa. Kalau linglung gawat. Ditanya usianya, kapan usianya? Dulu zaman Belanda ditembak. Aduh, ini sudah imajinasi yang jauh. Jadi satu, tetap berpikir produktif, tapi jangan kepikiran, karena kepikiran itu akan menyeret pada kehidupan yang frustrasi. Karena siapapun yang sudah tua pasti ada penyakitnya. Ada penyakit yang bisa ditolerir, yang hari ini bisa datang ke sini, termasuk Mas Damami dan saya. Mungkin kalau masuk enggak ya, enggak sakit-sakitan maksudnya. Kita semua yang usia tua itu pasti ada sakitnya, tergantung organ mana yang lemah. Nah, kita kelola itu ya supaya tidak sampai
organ yang terkena itu membuat kita kehilangan semangat hidup. Tapi yang penting berpikir tetap harus dijaga, tetap harus memikirkan apa saja yang ada solusinya, tetapi jangan kepikiran. Kepikiran itu akan membuat kita mudah terkena penyakit. Yang kedua yang ingin kita diskusikan, ini teman-teman itu, tadi ada Profesor Ajat Sudrajat yang sudah terkenal namanya itu. Jadi ya, saya kira kita ini di usia 60 ke atas ya, sekarang paling senior ternyata Mas Sum ya. Dulu saya mengenal beliau senior, sekarang masih senior terus tuh. Itu luar biasa. Ya. Jadi saya ingin di usia yang sekian, yang 60 ke atas, itu fisiknya itu hampir semua menurun. Saya kira nggak ada usia sesenja kita ada lomba lari ya. Nggak ada rasanya lomba lari. Tapi masih ada yang badminton tadi. Saya suruh ingat-ingat pelawak yang mati habis badminton. Jadi usia yang kita ini fisik menurun. Seharusnya rohani meninggi. Itu persoalan. Mungkin ini bisa didiskusikan tidak di sini tapi di grup WA. Karena di sini ada ahli kebatinan. Mas dan Mami itu saya kira suhunya. Jadi ada pakar yang bisa menjadi rujukan kita untuk bagaimana mendeteksi rohani yang harusnya makin meninggi itu. Jangan sampai yang rohani itu makin menurun. Karena sampai usia kita ini, kita paling tahu soal fisik. Meskipun Bang Hum sudah paling senior, sebelum datang ke sini mungkin berkaca cermin dulu. Jadi fisiknya itu kita mengenal diri kita sampai tua. Meskipun makin menurun. Nah, satu sisi rohaninya harus meninggi. Ini pekerjaan yang mungkin kita perlu diskusikan, bagaimana meninggikan rohani itu. Karena di kalangan umat Islam itu ada tradisi untuk tidak mendiskusikan roh. Bahkan mendiskusikan tentang roh itu dilarang, bahkan bisa menjadi tersesat. Tapi itu sebenarnya stigma. Dan seharusnya tidak, justru rohani itu harus kita kenali. Kalau kita mengenali fisik, tentu rohani kita harus lebih dikenali lagi. Nah ini saya kira kita perlu diskusi lebih lanjut, bagaimana memahami rohani itu. Supaya meskipun secara fisik kita menurun, tapi tidak didera oleh rasa sakit. Tapi dengan makin meningginya rohani, rasa sakit itu bisa dieliminasi. Tidak bisa dibuang, tapi tetap masih bisa dikurangi. Nah ini, kalau ini kita diskusikan di dalam forum-forum yang berikutnya, supaya reuni kita bukan hanya sekedar mengolok-olok masa lalu. Mungkin itu menjadi getir. Karena masa lalu, betapapun indahnya, nggak mungkin bisa diulang. Karena subjek, waktu, dan objeknya sudah berubah. Keindahan masa lalu itu hanya indah pada waktunya, tapi nggak bisa diabadikan sampai sekarang. Nah, diskusi mengenai rohani itu saya ingin bisa diteruskan. Apalagi ketuanya baru dokter, yang barusan saya tanya profesornya kapan. Ya kan baru dokter mesti harus kerja jadi profesor. Nah, bisa memimpin diskusi ini. Ya, ada grup WA yang coba kita tanyakan bagaimana mengenali rohani. Kalau orang hidup hanya mengenali jasmaninya, saya kira itu sebuah kengerian menurut saya, karena dunia rohani itu segera akan kita masuki. Meskipun dunia rohani itu ada, tapi nggak pernah kita kenali dengan baik di waktu kita usianya masih muda.
Nah, apa itu roh? Apa tanda-tandanya roh? Bagaimana mengenali roh? Dan bagaimana mendayung rohani untuk menuju kehidupan paling akhir di akhirat nanti. Saya kira akan ada pakarnya, Pak Damami bisa membimbing kita bagaimana ini mendayung di atas rohani kita agar ini sebagai sebuah perjalanan untuk meloncat pada kehidupan rohani yang sebentar lagi mungkin akan kita alami. Sebentar lagi bukan hitungan hari ya. Sebentar lagi itu ya kalau bisa hitungannya 5 tahun lah. Tapi kalau hari rasanya menyedihkan juga. Nah, ini saya kira ini diskusi yang paling cocok untuk orang-orang seusia ini. Kalau diskusi tentang tahun politik itu buang-buang waktu bagi saya ya. Karena mereka yang menjanjikan Indonesia ke depan tapi masih di dalam bayang-bayang tekanan para kapitalis, rasanya itu tidak perlu kita diskusikan lebih jauh. Tetapi hari senja yang sudah menjelang ini rasanya sangat penting untuk kita diskusikan agar kita makin memahami apa dan bagaimana roh itu dan bagaimana mendayung ke akhirat nanti di atas titian rohani yang nyata di dalam kehidupan kita. Saya tentu tidak bermaksud menggurui ya, apalagi menggurui yang senior ya. Kualat saya kalau menggurui bahu. Tapi paling tidak teman-teman ini adalah pernah bersama-sama belajar. Saya kira tema ini buat saya menarik ya. Nah, kalau ini bisa didiskusikan, Mas Mahmud, kalau ini ada target-target capaian yang harus diperoleh, tema-temanya apa saja, mungkin dalam reuni yang akan datang mungkin lebih menyampaikan sebuah hasil perumusan terakhir bagaimana mendayung rohani menjelang kehidupan di akhirat. Saya mohon maaf kurang lebihnya atas sambutan saya. Yang tadinya saya mikir-mikir kalau Profesor Siswanto nggak datang, masa saya cuma yang pakai AF. Nah, yang pakai PA siapa? Lalu yang pakai teologi siapa? Yang pakai kebatinan? Nah, alhamdulillah ya teman-teman bisa hadir. Kita bisa mengembangkan diskusi lebih jauh karena kita ini hidup dalam lingkungan diskusi, dari diskusi ke diskusi. Tidak pernah kita lepas dari dunia ini. Jadi diskusinya tentu kita sesuaikan, bukan menggalang politik, tapi gimana meniti karir di akhirat dengan pemahaman rohani. Meniti karir di akhirat. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.